Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kampus yang berdiri kokoh di Pekalongan memiliki seorang pemimpin yang menghidupkan semangat perubahan. Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, selaku Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau yang akrab disebut UIN Gus Dur. Sebagai seorang pemimpin, beliau dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah, tegas, disiplin, dan inspiratif. Karirnya di kampus pun tak lepas dari dedikasi panjang mulai dari dosen, mengemban berbagai jabatan struktural, hingga akhirnya dipercaya memimpin kampus selama 2 periode lamanya yang kini ia bawa menuju status baru. Perjalanan transformasi dari IAIN Pekalongan menjadi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan bukanlah proses yang singkat. Bertahun-tahun, kampus ini dipersiapkan membangun kurikulum, memperluas jaringan kerjasama, hingga memperkuat identitas sebagai perguruan tinggi Islam yang modern dan inklusif. Di bawah kepemimpinan Profesor Zainal Mustaqim, proses ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 saat keputusan resmi turun, IAIN Pekalongan resmi menjadi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bukanlah dipilih sembarangan. Beliau adalah simbol toleransi, pluralisme, dan kecintaan pada ilmu pengetahuan, nilai-nilai yang kini menjadi roh bagi seluruh sivitas akademika. Menjabat sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah universitas bukanlah tugas mudah. Berbagai dinamika dan tantangan selalu mewarnai perjalanan Profesor Zainal Mustaqim selama memimpin UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bagaimana perjalanan selengkapnya? Kita akan simak bersama berikut ini. Lalu kalau misal alasan memilih nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini apa nih Pak? Nah, sebetulnya tuh kita belum nggak kepikiran sebetulnya. Kalau nama Gus Dur itu murni 100% usulan menteri. Oke. Dan waktu pulang dari pelantikan saya sampaikan kepada teman-teman pimpinan di sini bahwa ini ada usulan nama nanti kalau jadi UIN namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan mereka tidak ada satupun yang menolak. Nah, jadi ini berkah kita nggak perlu nyari nama tapi diberikan nama, dan nama ini nama yang luar biasa, reputasinya tidak hanya nasional tapi internasional. Makanya ini juga di samping kita bangga tapi juga beban nama yang besar ya. Makanya kita tidak boleh seenaknya, kita harus bekerja keras untuk memataskan diri menggunakan nama Gus Dur itu sendiri. Itu Pak. Oke, baik. Kemudian kita beralih lagi nih Pak ke job desk Bapak nih ya, kayak tugas-tugasnya pasti kan banyak banget. Nah, apa sih biasanya tantangan atau suatu hal yang challenging setiap Bapak menjalankan tugas sebagai seorang rektor Pak? Sebetulnya kalau rektor itu kan harusnya lebih banyak keluar ya. Jangan di dalam aja. Maksud saya rektor harus keluar kantor. Bukan rektor itu harus keluar kantor, tidak. Tapi rektor harus membangun jaringan, membangun komunikasi, membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan banyak pihak. Karena sekarang ini tantangan terbesar perguruan tinggi adalah yang pertama kan daya saing. Daya saing ini banyaknya perguruan tinggi yang muncul ya, baik swasta maupun negeri di sekitar Pekalongan banyak sekali juga kan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kebutuhan masyarakat, maka daya saing ini harus menjadi tugas berat rektor ya, dengan beserta jajarannya, supaya mahasiswa ini tidak sekedar datang kuliah tapi juga punya kemampuan, punya skill yang memadai untuk bersaing di dunia luar sana, daya saing. Yang kedua ada tantangan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi ini mau tidak mau kita juga harus beradaptasi. Nah, kalau kita tidak juga mengupgrade diri kita termasuk lembaganya ya, tidak berbasis teknologi, pasti nanti akan ketinggalan. Ya. Kata Stephen Elop itu yang CEO-nya Nokia aja mengatakan, we didn't do anything wrong, but we
then we lost. Jadi saya tuh tidak pernah melakukan kesalahan, tapi tahu-tahu kita tuh kalah, Nokia tuh hilang. Mengapa begitu? Karena Nokia tidak pernah menginovasi dirinya. Ya, UIN kalau tidak menginovasi dirinya ya nanti lama-lama ditinggalkan. Makanya tantangan berat adalah dua hal itu, daya saing dengan teknologi, perkembangan teknologi. Ya, kita daya saing ini sudah kita genjot ini 1 tahun terakhir ini ada LSP, yang lembaga sertifikasi profesi, sudah memulai nanti setiap mahasiswa yang lulus itu diharapkan ngambil satu profesi. Di samping ijazah nanti ada sertifikat profesi sebagai meyakinkan pada stakeholders bahwa yang kita luluskan itu punya skill yang mumpuni di bidang yang kita beri sertifikat itu. Ini juga UPB sedang menggalakkan ada pelatihan bahasa asing ya, bahasa Cina, bahasa Jepang ini sudah mulai ya, mudah-mudahan sebentar depan ini sudah mulai menerima calon-calon yang ingin magang di Jepang, di Cina, yang sekarang memang kiblatnya di sana, kiblatnya dunia itu sekarang di Cina ya. Maka kita kejar ke sana, walaupun juga yang ke Timur Tengah pasti ada, kalau bahasa Arab juga kita siapkan ya, termasuk juga ke Eropa ya bahasa Inggrisnya itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian ini Pak, tadi kan tantangannya sempat Bapak mention adalah daya saing ya Pak ya. Nah, di balik itu berarti kan dari transformasi IAIN ke UIN kemarin sudah banyak nih Pak dibuka banyak prodi, kemudian kemarin juga baru buka untuk program sarjana S3 juga nih Pak. Nah, kalau kami boleh tahu planning ke depannya ini ada rencana apa aja nih Pak? Oke, jadi sebetulnya kan kita jadi UIN itu ada bedanya dengan IAIN adalah salah satunya adalah kita diberikan mandat untuk membuka prodi umum, fakultas umum. Nah, itu bedanya dengan IAIN ya. Makanya sesuai dengan mandat kita juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita buka prodi umum. Yang alhamdulillah kita sudah punya 5 prodi umum, bahkan 6 ya. Yang pertama bisnis digital nanti di FEBI, yang kedua sains data, yang ketiga teknik informasi, yang keempat teknik industri ini di Fakultas Saintek yang insya Allah mungkin 2-3 minggu ke depan akan muncul Fakultas Saintek ya. Kemudian yang kelima itu prodi hukum bisnis nanti di syariah. Kita juga ingin syariah nanti akan menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian ada prodi S3 ya. Kita punya alhamdulillah kemarin ada 2 prodi S3 yang baru, studi Islam dan PAI, melengkapi yang kemarin ada ilmu syariah. Ini semua adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk meningkatkan daya saing UIN itu sendiri. Nah, gitu, Mbak. Oke, baik. Kemudian ini Bapak mungkin terakhir, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, anak muda atau khususnya para mahasiswa, Pak? Ya, kepada masyarakat Pekalongan Raya, Pekalongan dan sekitarnya di Batang, di kota, kabupaten, termasuk Pemalang, termasuk Tegal, Brebes. Jangan ragu untuk belajar ilmu, belajar nambah skill dan sebagainya di UIN Gus Dur Pekalongan. Kita akan melayani masyarakat, melayani para calon mahasiswa yang ingin belajar dengan banyak pilihan prodi. Sekarang kita sudah punya 35 prodi, baik di S1, S2 maupun S3. Silahkan bisa di googling, dan insya Allah kita akan selalu berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik ya, untuk para mahasiswa kita, dan nantinya bisa bersaing ketika lulus di dunia kerja, dunia industri, termasuk di masyarakat secara luas. Mungkin itu Mbak, ya, sekali lagi saya berkomitmen selalu berinovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, sekali lagi terutama kebutuhan dunia industri, dunia kerja yang memang sekarang ini dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor atas kesempatannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di balik peran besar sebagai rektor, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG tetaplah insan yang mempunyai sisi personal yang hangat. Sosoknya tidak hanya terlihat di podium resmi atau rapat penting, tetapi juga dalam keseharian di lingkungan kampus di mana ia berinteraksi dengan para rekan kerja, staf, dan para mahasiswa. Bagi para kolega, Profesor Zainal Mustaqim adalah sosok tauladan yang konsisten menunjukkan integritasnya. Beberapa sivitas akademika menjadi saksi sejarah perjalanan Profesor Zainal mewujudkan berbagai impiannya sedari muda. Wibawanya sebagai pemimpin yang telah terlihat dari masa mudanya menunjukkan betapa energi dan kegigihan seseorang tidak bisa berbohong. Hal ini yang menjadikan sosok Profesor Zainal Mustaqim yang tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi suri tauladan bagi para rekan kerjanya. Oke, baik Pak Muhtar, ini mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Bapak. Oke, siap. Kalau di UIN Gus Dur, Bapak ini posisinya sebagai apa nih Pak? Saya saat ini mendapatkan amanat sebagai PLT Kepala Biro APK. Jabatan definitif saya sebagai Kepala Bagian Umum dan Akademik UIN Gus Dur. Oke, baik. Kemudian sudah berapa lama kenal dengan Bapak Profesor nih Pak? Saya kenal dengan Prof. Zainal sejak saya jadi PNS ya. Jadi saya masuk di UIN Gus Dur tahun 2000. Jadi kalau sampai sekarang ya kurang lebih udah 25 tahun ya. Udah cukup lama lah. Hampir seperempat abad ya. Hampir Kayak, seperempat abad. iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih sosok Profesor Zainal ini di dalam lingkungan kerja Bapak? Beliau menurut amatan saya atau penilaian saya, beliau adalah sosok yang bijak, kemudian visioner, dan juga sosok yang inspiratif. Karena kalau melihat perjalanan karir beliau dari awal sampai capaian beliau saat ini sangat luar biasa saya kira. Oke, hal paling inspiratif apa nih Pak yang bisa diambil dari Profesor Zainal? Salah satunya adalah terkait dengan kedisiplinan beliau, kemudian juga bagaimana beliau membangun karirnya dari awal. Kalau kita lihat dulu kan beliau mengawali karir sebagai salah satu dosen muda di UIN Gus Dur, kemudian tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian juga beliau menjabat di beberapa jabatan penting ya di UIN Gus Dur, sampai kemudian saat ini beliau menjadi salah satu pimpinan tertinggi ya di rektor di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, berarti yang sangat menginspirasi adalah perjalanan karir dari Prof. Zainal ya. Oke, baik. Kemudian ini Pak mungkin harapan untuk Profesor Zainal. Harapan kami mudah-mudahan Prof. Zainal selalu diberikan kesehatan dan tetap menjadi sosok yang inspiratif bagi kami yang ada di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, karena saya kira ada banyak hal yang masih harus beliau raih ya dan beliau kontribusikan untuk perkembangan dan kemajuan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Muhtar Ali atas terima kesempatannya. Selamat kembali menjalankan tugas Oke, terima kasih. Bapak. Oke, baik Bu Prof. Sinta, ini kalau kami boleh tahu Ibu berarti di UIN Gus Dur posisinya sebagai apa nih Bu? Ya kebetulan saya sebagai Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Oke, berarti Ibu tugasnya adalah membantu Pak Rektor di dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama ya Bu? Iya, betul. Oke, nah Bu Sinta kalau boleh tahu sudah berapa lama kenal dengan Prof. Zainal? Sudah lama sekali ya, karena kalau dihitung mungkin udah 25 tahun, karena kebetulan saya dengan Pak Rektor itu masuk CPNS-nya itu bareng gitu. Jadi di tahun 99 ya 1999 kami masuk jadi CPNS bersama. Jadi sudah cukup lama gitu. Oke. Ya. Oke, baik.
kemudian karena sudah cukup lama nih kenal dengan Pak Rektor, bagaimana sih sosok Pak Rektor menurut Bu Sinta baik di lingkungan kerja atau maupun di luar lingkungan kerja, Bu? Menurut saya beliau itu orang yang sangat baik ya. Jadi sangat baik, sangat dermawan menurut saya, sangat dermawan karena setahu saya beliau paling entengan itu ketika ada misalnya mahasiswa atau orang yang misalnya minta dibantu tuh beliau pasti banyak membantu. Jadi kesan saya sama beliau tuh orang yang baik, orang dermawan, itu yang pertama. Yang kedua, beliau tuh orangnya sangat disiplin ya, sangat disiplin. Kalau rapat-rapat, kalau kita telat sedikit aja, nanti langsung dibully, gitu ya, langsung dibully gitu. Jadi, tapi menurut saya itu bagus ya untuk sebagai pemimpin ya, memberikan keteladanan bahwa tepat waktu, disiplin itu sangat bagus. Berikutnya juga menurut saya beliau itu orangnya sangat pekerja keras karena kebetulan karena kita masuknya bareng, jadi sedikit banyak saya tahu sejarah beliau dari orang kampung desa di Blora, Blusuk gitu ya, Blusuk. Ibaratnya kalau beliau bilang itu dari keluarga yang kurang mampu tapi karena bekerja keras, kemudian juga keberuntungan juga, kemudian cerdas juga, sehingga bisa sampai seperti sekarang. Menurut saya jadi from zero to be hero. Ya, itu bagi saya kesan saya terhadap beliau seperti itu. Ya. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan sifat dari Bapak Rektor ini yang mungkin bisa kita jadikan tauladan, ini apa, Bu? Kalau misal boleh tahu. Yang pertama menurut saya tadi disiplin ya. Jadi kita sebagai ASN tentu saja karena memberikan pelayanan ke sivitas akademika ya, disiplin itu menjadi penting gitu, karena itu menjadi bagian dari kepuasan layanan. Selain itu juga beliau tuh ketika punya target atau punya bisa dibilang cita-cita, beliau tuh berusaha keras untuk mewujudkan impiannya atau cita-citanya itu. Jadi beliau pekerja keras menurut saya gitu. Ya. Dan pinter untuk negosiasi gitu, yang tidak dimiliki oleh teman-teman di sini. Beliau tuh jago untuk negosiasi. Ya, jago lobby gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir, Ibu, harapan kedepannya untuk Profesor Zainal. Semoga Pak Rektor diberi kesehatan, kemudian juga kesuksesan, kebijaksanaan untuk bisa membawa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi lebih besar lagi ya. Kemarin beliau sudah sangat berkontribusi membawa UIN Gus Dur sampai selevel sampai sekarang, dan harapannya ya beliau diberi kesehatan, keberkahan dan juga perlindungan dimanapun beliau berada. Oke, baik, terima kasih Ibu sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, semoga sehat. Perubahan status dari IAIN Pekalongan menjadi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari long journey yang masih harus dijalankan oleh Profesor Zainal Mustaqim. Sejak awal, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG mendapat tantangan langsung dari Menteri Agama untuk menjadikan IAIN Pekalongan menjadi UIN Gus Dur sebagai kampus yang berkembang pesat, relevan, dan memiliki daya saing tinggi. Transformasi ini tak berhenti pada penggantian nama dan penambahan status. Saat ini Profesor Zainal Mustaqim bersama para jajaran pimpinan terus berupaya membuka peluang baru, baik dalam bentuk pendirian fakultas tambahan maupun penambahan program studi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, baik Prof, kalau
kami boleh tahu kesibukan sekarang apa nih Prof? Karena kan sebagai seorang rektor pastinya banyak sekali ya kesibukannya. Ya, terima kasih. Mbak siapa lupa ya? Mbak Linda. Mbak Linda. Oke. Jadi pastinya kan rektor punya tanggung jawab yang besar, ya. Menjalankan roda aktivitas kampus, ya. Jadi kalau boleh dikatakan ya, saya ini kayak kepala daerah kecil namanya UIN, daerahnya UIN Gus Dur Pekalongan. Kita punya kegiatan yang sudah teragendakan dalam namanya kita itu RKKL, ya. Yang itu tahunan yang sudah disusun setahun sebelumnya. Tapi juga rektor itu punya kegiatan yang sifatnya tentatif, ya, mendadak kadang-kadang, yaitu rapat-rapat koordinasi baik dengan Kementerian Agama di pusat maupun dengan stakeholders yang ada di kota Kabupaten Pekalongan Raya ini. Kadang-kadang kita juga rapat dengan Pemda, dengan Pemkot, ya, baik di kota maupun di Kabupaten Pekalongan, termasuk juga di Batang, pernah juga di Tegal, di Pemalang, di Brebes gitu kan. Rapat-rapat juga sering kita lakukan untuk evaluasi, ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kita ada rapat seluruh pimpinan di Gus Dur, termasuk juga pastinya kan ada juga terima tamu, ya, karena memang rektor itu ya membangun komunikasi, ya, membangun jaringan dengan pihak lain, ya. Tamu itu sehari rata-rata 3-4 orang atau 4 lembaga, sehingga ya cukup sibuk. Dan kalau nggak bisa, baru kemudian saya disposisi ke para wakil rektor, ya. Saya punya 3 wakil rektor. Yang pertama wakil rektor 1 itu bidang akademik dan kelembagaan. Yang kedua wakil rektor 2 itu bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, perencanaan, ya. Kemudian wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama alumni. Itu Mbak. Jadi kalau disuruh menceritakan banyak sekali kegiatannya, walaupun kadang-kadang tidak terlihat kan. Oke, baik Pak. Kemudian ini, Bapak kan alhamdulillahnya kemarin diamanahi lagi ya untuk menjabat sebagai rektor, berarti sudah 2 periode ini ya Pak. Nah, kalau misal boleh flashback nih Pak ke belakang waktu Bapak Profesor masih muda, apakah sudah terbayang ada cita-cita menjabat sebagai seorang rektor di suatu kampus Pak? Kalau dulu awalnya enggak, ya. Awalnya saya jadi dosen, menurut saya sudah capaian yang luar biasa pada waktu itu, tahun 1999 saya jadi dosen pertama, ya. Tapi saya mulai merasa bahwa saya ini punya bahasanya itu kans, ya, atau punya DNA, lebih keren itu DNA pejabat itu. Kata teman-teman tahun 2000. Tahun 2000 saya itu PNS. Kalau 99 saya PNS di sini. Karena saya S2 di Semarang, saya tidak ngantor dulu. Bulan Mei 2000 itu saya selesai S2, saya baru ngantor. Lah, teman-teman itu menganggap saya punya DNA pejabat itu gara-gara apa? Yang lain itu masih suruh ngetik, suruh jadi staf. Saya Oktober tahun 2000 itu menjadi pejabat nomor 4 di STAIN Pekalongan, sekretaris jurusan dulu. Itu sampai 2006, di 6 tahun saya sekretaris jurusan tarbiyah dulu. Kemudian tahun 2006-2010 saya menjadi orang nomor 3 kasur tarbiyah. Kemudian 2010 sampai 2021 saya orang nomor 2, wakil 2, kemudian WR 2. Terus setelah itu baru kepikiran, saya kayaknya layak juga jadi direktor gitu kan. Saya kemudian ikut berkompetisi di tahun 2021. Nah, kemudian saya dipilih di Maret 2021 sebagai rektor pada waktu itu IAIN Pekalongan, gitu Mbak. Jadi apa ya, keinginan itu atau melihat peluang itu sebetulnya mulai tahun 2015
17-18 lah ketika ini jadi IAIN. Saya jadi wakil rektor 2. Jadi saya jadi wakil kedua, WR2 itu 11 tahun. Itu Mbak. Oke, luar biasa sekali, berarti memang sudah ada bibit-bibit DNA-nya itu Nah, tadi karena ya Pak begitu. ya. Itu karena teman-teman aja. Gitu. Iya, oke. Nah, lalu ini Pak nyambung ke IAIN menjadi UIN gitu ya Nah. Pak ya, karena Bapak sudah menjabat sebagai rektor waktu IAIN masih dulu. IAIN Pekalongan gitu. Nah, itu sudah mulai resmi menjadi UIN di tahun berapa dan prosesnya itu berapa lama Pak? Oke. Jadi ceritanya begini. Waktu bulan Maret 2021 saya akan dilantik oleh Menteri Agama waktu itu Gus Yakut. Ya. Malam hari saya dipanggil. Itu masih COVID tahun 2021 Maret itu. 1 Maret 2021 malam saya dipanggil ke rumah beliau di Wican, Widya Chandra, rumah dinas. Beliau mengatakan gini, manggil saya Mas Rektor, bisa enggak setahun itu IAIN Pekalongan menjadi UIN Pekalongan? Saya jawab tidak bisa. Saya dimarahi itu karena masa calon rektor mau dilantik disuruh menterinya nggak mau. Saya bilang ini nggak bisa Gus kalau setahun jadi UIN karena saya tahu kondisinya. Saya jawab nanti 2 tahun lagi. Akhirnya beliau setuju dan beliaunya kemudian titip nama. Sudah punya nama belum? Saya bilang ada beberapa nama Gus nanti, tapi itu belum kita diskusikan. Kalau belum ada, saya titip namanya UIN Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, itu ceritanya begitu. Dan situlah kemudian setelah dilantik, saya bekerja keras memenuhi persyaratan. Alhamdulillah 1 tahun 3 bulan IAIN Pekalongan resmi menjadi UIN Gus Dur Pekalongan. Nah, ceritanya begitu. Dan itu effortnya luar biasa karena kita paling cepat prosesnya dari IAIN ke UIN ya Pekalongan. Yang lain itu baru kemarin 3 tahun setelah IAIN, saya setahun 3 bulan jadi IAIN ke UIN-nya ini. 1 tahun 3 bulan. Setelah rektor ya. Setelah menjadi Tapi rektor. kalau dihitung dari IAIN-nya, kita butuh waktu 17 ke 23 berarti 6 tahun. 6 tahun. Oke. 5 tahun kan 22 ya. 22 Maret 22 kita jadi UIN ya 5 tahun. Yang lain 7 tahun. 8 tahun jadi UIN. Kita 5 tahun lah. Nah, alhamdulillah cepat. Iya, oke, berarti mendapatkan tantangan itu ya Pak ya, Ya. dari Pak Yakut itu. Nah, Oke. terus menteri ya.